Jelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, ribuan siswa di Temanggung, Jawa Tengah menggelar aksi kirap bendera dan aksi teatrikal. Sementara di Pangandaran, Jawa Barat, nelayan serta anggota Polres Pangandaran Polda Jabar menggelar upacara bendera di tengah laut. Bendera raksasa berukuran 30 meter kali 11 meter dibentangkan di tengah alun-alun Temanggung. Ribuan siswa juga membentuk formasi 17845 serta angka 80. Saat dibentangkan, ribuan pengunjung memadati alun-alun Temanggung dan ikut hormat kepada bendera serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Usai prosesi pembentangan bendera, para siswa melakukan atraksi teatrikal melawan penjajah. Teatrikal menggambarkan semangat melawan penjajah dengan menggunakan bambu runcing yang dipimpin oleh Kiai Haji Subki, pahlawan asal Parakan Temanggung. Aksi kemudian ditutup dengan pertunjukan kolosal flash move, ribuan siswa menari kuda lumping dengan format tarian khas Temanggung dan hentakan musik. Di Pangandaran, Jawa Barat, suasana laut Pangandaran mendadak sakral. Ratusan nelayan bersama polisi menggelar penghormatan terhadap bendera merah putih dengan cara yang tidak biasa. Mereka berkumpul di kawasan Pos 2 Pantai Barat Pangandaran dan bersama-sama naik ke lebih dari 100 perahu pesiar yang telah disediakan. Sesudah berlayar menuju titik yang ditentukan, ratusan perahu tersebut membentuk formasi lingkaran. Di tengahnya terdapat sebuah paddleboard yang mengibarkan bendera merah putih. Penghormatan bendera pun dilakukan dengan hikmat oleh seluruh peserta yang ada di atas perahu. Sebanyak 17.845 bendera merah putih dibagikan ke warga untuk dipasang di berbagai wilayah di Kabupaten Pangandaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Padalarang, Kabupaten Bandung Barat menyambut sukacita persiapan jelang HUT Republik Indonesia ke-80. Kampung yang awalnya terkesan kumuh kini disulap warga menjadi lorong mural berwarna-warni serta dihiasi gambar seluruh Presiden Republik Indonesia. Kampung Raja Bali, tepatnya di Gang Karangsari, kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, kini terlihat bersih, indah, dan memukau. Deretan mural warna-warni menghiasi tembok gang, pagar rumah, hingga saluran drainase. Padahal sebelumnya kampung padat penduduk ini terkesan kumuh. Namun, jelang HUT kemerdekaan RI ke-80, masyarakat sekitar mengubahnya dengan sejumlah lukisan mural yang memuat gambar tokoh nasional seperti Presiden pertama RI Soekarno hingga Presiden RI Prabowo Subianto serta ikon lokal Gubernur Jabar Deddy Mulyadi. Dalam sepekan terakhir, warga sekitar bergotong royong mengubah wajah kumuh dengan cat secara swadaya serta sumbangan donatur. Butuh beberapa kaleng cat untuk menghabiskan mural sepanjang gang 700 meter, termasuk pemasangan bendera hingga gapura yang memanfaatkan limbah. Warga yang melintas pun bisa menikmati suasana estetik kampung. Jadi kelihatan bersih, terus ada yang bisa dilihat gitu kan, ada spot buat kita foto-foto juga gitu. Kelihatannya ya lebih enak lah gitu, lebih enak dilihat, lebih menarik. Untuk tahun ini hampir 1 bulan persiapan dari awal bulan Juli sampai sekarang baru beres mungkin 75%. Ini bentuk apresiasi juga kreativitas yang terbangun antar warga. Dan alhamdulillah ini pun udah beberapa kali tiap tahun ada kampung. Ya, perayaan HUT kemerdekaan memang lebih dari sekadar mempercantik lingkungan, tetapi juga bisa menjaga nilai-nilai sosial seperti kerukunan, tegur sapa, dan juga sikap gotong royong yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. 76 calon paskibraka nasional dan TNI Polri menggelar latihan gabungan terakhir di Cibubur, Jakarta Timur. Latihan gabungan terakhir untuk memantapkan formasi dalam upacara di Istana Kepresidenan Jakarta 17 Agustus. 76 calon paskibraka menjalani gladi bersih terakhir di pemusatan latihan. Selanjutnya calon paskibraka akan berangkat ke Jakarta untuk berlatih di Istana Negara. Seluruh peserta mengenakan seragam lengkap yang rencananya akan digunakan saat upacara 17 Agustus nanti. Pemusatan pelatihan telah dilaksanakan mulai tanggal 25 Juli. Setelah latihan gabungan terakhir, rencananya tanggal 13 Agustus para calon paskibraka akan dikukuhkan menjadi anggota paskibraka oleh Presiden Prabowo
di Istana Kepresidenan. Ya, ke Jakarta kita akan mulai gladi kader, gladi kotor, kemudian gladi bersih, kemudian juga proses pengukuhan dan pelaksanaan tugasnya. Kalau untuk pelatihan gabungan sendiri di Wilda 3 ini sejak tanggal berapa, Bu? Kami kemarin sudah mulai dari tanggal 7. Sebelumnya juga secara parsial sudah bersama Paskibraka Pas Pampres. Kemudian dari tanggal 7 berturut-turut setiap hari kita melaksanakan latihan gabungan. Dan hari ini lebih lengkap lagi karena peserta upacaranya sudah bergabung semuanya yang memang akan berada di lapangan. Menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia digelar Karnaval Mode bagian dari Festival Bunga Internasional di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Selain parade unik dan Karnaval Mode, acara tahunan ini menampilkan pertunjukan budaya dan pameran wisata. Iringan musik mengawali parade spektakuler kendaraan hias dengan figur dan kelopak bunga di Tomohon, Sulawesi Utara. Parade ini juga dilengkapi karnaval mode yang menampilkan peserta dengan gaun berhiaskan bunga. Tentu saja bunga warna-warni ini disusun dengan desain menarik dan penuh kreativitas. Tak hanya deretan parade busana, kendaraan yang turut pawai juga tak luput dari hiasan beragam bunga. Bunga-bunga cantik ini ditata sedemikian rupa hingga menjadi bentuk yang menarik. Seperti bola dunia peta Indonesia, perahu jalur, sejumlah burung dan beberapa karakter. I think it's very crowded and busy but very friendly. I think the flowers show the color of the love and that's very nice. Festival Bunga Internasional ini digelar untuk menyambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Tomohon yang dikenal sebagai Kota Bunga telah menjadi tuan rumah Festival Bunga Internasional sejak 2008. Selain parade unik dan karnaval mode, acara tahunan ini menampilkan pertunjukan budaya dan pameran pariwisata. Warga antusias berkunjung ke pameran Flora dan Fauna 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta. Berbagai jenis tanaman dan hewan dipamerkan di acara ini. Pameran Flora Fauna 2025 kembali hadir di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Lebih dari 100 jenis tanaman dan hewan dihadirkan di pameran ini. Tidak sekedar melihat-lihat, pengunjung juga bisa berinteraksi dengan berbagai hewan, mulai dari kelinci, burung hantu, ular, dan hewan peliharaan lainnya. Pameran ini sekaligus menjadi salah satu tempat bagi orang tua untuk memberikan edukasi aneka flora dan fauna kepada anak-anaknya. Karena kebetulan tadi dari rumah kami berpikirnya untuk datang olahraga, tapi ternyata di sini ada acara, jadi akhirnya ya sudah kita langsung sambil liburan seperti itu. Kalau saya sih sangat bermanfaat sekali karena kebetulan anak saya suka juga dengan fauna, akhirnya bisa lihat ikan dengan macam tadi di situ ada kura-kura dan lain sebagainya seperti itu. Pameran Flora Fauna yang diinisiasi pemerintah Provinsi Jakarta ini dibuka mulai 1 Agustus hingga 8 September 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di Guizhou, China, ada tebing batu raksasa yang dijamin bakal memacu adrenalin Anda ketika mencoba sensasi ayunan dari atas tebing. Nah, untuk mencapai ke atas tebing, pengunjungnya wajib punya nyali untuk bisa memanjat dinding batu tersebut. Sensasi olahraga ekstrem ini bakal memacu adrenalin Anda ketika menjajal ayunan tebing raksasa di Guizhou, China. Tidak perlu khawatir, fasilitas ayunan ekstrem ini sudah dilengkapi standar keamanan yang tinggi dan pendamping yang profesional. Untuk mencapai ke atas tebing, pengunjung harus rela memanjat dinding batu dengan melewati satu persatu tangga besi. Sesampai di atas, pengunjung wajib turun dengan cara berayun dari atas tebing. Ya, ayunan tebing ini menjadi sensasi olahraga ekstrim yang menawarkan pengalaman sendiri bagi pengunjungnya. Selain itu, tebing raksasa ini juga bisa sambil trekking ringan dan camping.